الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في قول آخر: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para jemaah dirahmati Allah. Pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian tasawuf kita, di mana malam ini Bapak tersekalian, judul kajian yang kita bahas adalah Hakikatus Salat wa Hikmatuha, hakikat salat dan hikmah rahasia di baliknya. Bapak tersekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hakikat salat, barulah kita mengerti bahwa inilah induk segala ibadah di sisi Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, as-salat raqsul jasad. Salat itu, ibadah itu seperti badan tubuhmu, kata Nabi. Kepalamu itulah seperti salat di dalam diri Allah. Salat itulah seperti kepala bagimu, kata Nabi. Ya Allah. Itu artinya kehormatan keagungan salat ini dia segala-galanya di dalam agama. Huwa karaqsil jasad. Diri tubuhmu adalah kepala dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Itu artinya bahwa dari seluruh ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan kepada kita, salat inilah sebagai kepala seorang di dalam tasawuf. Barulah kita mengerti betapa dahsyat dan luar biasanya keagungan salat ini. Sehingga di dalam hadis Allah perintahkan dan Allah wajibkan salat ini sebagai makom kedua setelah syahadat. Syahadat adalah sekadar keyakinan dan keimanan kepada Allah. Tapi pembuktian pertama adalah dia salat di hadapan Allah. Ya Allah, subhanallah. Nah, Bapak Presiden yang berbahagia, sekarang mari kita bahas hakikat salat jauh lebih dalam. Apa yang disebut dengan salat? Dan apa arti salat? Salat diambil dari kalimat shalla, yusalli, salat. Di dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan hakikat salat. Terkadang dia bercerita salat itu dari sudut pandang syariatnya, dan terkadang dia bercerita salat itu dari sudut pandang hakikatnya. Orang yang kurang memahami agama dan bahasa Arab mungkin barangkali dia akan bingung ketika dia akan melihat dan mendengar kata-kata salat itu dalam Quran. Kemana akan dipahaminya? Apakah dipahaminya menurut syariat atau menurut hakikat? Lalu apa sebenarnya yang Allah inginkan ketika dimungkapkan kata-kata itu? Nah, mari kita jauh lebih dalam memahaminya.
Bapak terus yang berbahagia, salat memiliki dua makna di dalam Islam. Pertama, secara lughah, secara bahasa. Salat secara bahasa artinya adalah az-zikr, mengingat Allah. Apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah, itu salat. Kalau kita semakin paham kenapa kata-kata salat ini banyak Allah sebutkan dalam Quran, itu artinya bukan hanya sekedar perbuatan di dalam bergerak, tapi yang diinginkan oleh Allah sejauh mana hati manusia senantiasa ingat kepada itu mengingat Allah. Yang kedua, berdoa, doa dan harapan. Itu arti salat. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu artinya kita sedang salat di hadapan. Karena doa dan harapan kita kepada Allah itu adalah salat kepada Allah. Selama hati dan badan manusia itu senantiasa tergantung kepada Allah, sikap dan perbuatannya senantiasa tenggelam dalam lautan ciptanya kepada Allah, itu artinya dia tetap dalam salatnya kepada Allah. Ya Allah, wal inqiyad. Adapun yang ketiga, inqiyad, tunduknya dia kepada perintah Allah. Tunduknya seorang hamba kepada perintahnya, itu artinya dia tetap di dalam salatnya kepada Allah. Ya Allah, betapa luasnya makna salat itu bagi kita. Barulah kita mengerti Bapak Presiden. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, dia mengatakan, alladzina hum ala salatihim daimun. Tanda-tanda kesempurnaan iman orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka senantiasa salat kapan dan dimanapun. Allah, waktu itu adalah salat bagi mereka. Mereka tidak dibatasi dengan waktu kapan dan dimanapun. Mereka yang menggenggam waktu. Sepanjang mereka ada dalam waktu tersebut, sepanjang itu pula hati mereka hadir dan tergantung kepada Allah. Lisan mereka senantiasa berkomat kami, banyaknya berzikir kepada Allah. Barulah kita mengerti bahwa ternyata di sini kesempurnaan iman dan Islamnya seseorang. Salat itu bukan hanya dibatasi dengan waktu, dengan gerakan dan perbuatan, tapi hakikat salat itu sepanjang hatinya hadir kepada Allah, sepanjang hatinya senantiasa tergantung kepada Allah, lisannya senantiasa berkomat kami berzikir kepada Allah, itu artinya dia tetap di dalam salat di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Masuk kita yang kedua, Bapak. Hakikat salat dalam sudut pandang syariat. Masuk kita ke syariat. Ketika kata-kata salat ini kita istilahkan dan kita pakai kepada istilah syariat, istilah hukum, maka kata-kata salat ini hanya dikhususkan di dalam makna ibadah. Lalu apa salat itu secara hakikat, secara syariat? Para ulama-ulama kita sepakat dan ijma mengungkapkan bahwa hakikat salat secara definisi syar'i adalah ia akbar ibadah min aqwal wa af'al awal wa takbir wa akhir wa tasbih ma'an niyah. Jadi hakikat salat dari sudut pandang syariat adalah dia sebesar-besar pengabdian, penghambaan seorang hamba kepada Tuhan yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat, lalu diiringi dengan niat. Itulah salat secara syariat.
Nah, maka justru itulah Bapak terus hakikat salat dari sudut pandang salat ini Allah sebutkan di dalam Quran. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman dan memiliki waktu yang ditetapkan. Ada ketentuan waktu baginya. Subhanallah. Di mana ada waktu salat itu barulah dia salat. Ketika masuk subuh salat dia. Ketika masuk zuhur maka salat zuhur dia. Ketika masuk asar dia salat asar. Ketika masuk maghrib dia salat maghrib. Ketika waktu masih isya maka dia salat isya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah hakikat sebenarnya salat itu di sisi Allah kita dibatasi dengan waktu? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah sholat itu hanya terbatas bagi kita dengan waktu? Jadi kalau tak ada waktu, kita tak sholat begitu. Artinya kita tidak beribadah. Barulah kita mengerti maksudnya. Dua ayat yang kita sebutkan ini mengungkapkan kepada kita hakikat sebenarnya rahasia sholat bagi kita. Di mana kira-kira kita satu di antara dua hakikat salat yang disebutkan Allah ini? Apakah kita salat hanya sekedar waktu atau waktu itulah salat bagi kita? Jawab. Mana sebenarnya? Apakah kita salat di waktu atau waktu itulah sebenarnya salat bagi kita? Subhanallah. Barulah kita mengerti. Kalau kita ada salat di saat waktunya masuk, itulah salat secara sudut pandang secara sudut pandang syariat. Karena syariat itu menetapkan waktu itulah salat bagi kita. Tetapi hakikat sebenar-benar salat itu kita tidak pernah dibatasi dengan waktu. Sebenar-benar hakikat salat itu adalah kitalah yang mengendalikan dan menguasai waktu tersebut. Itu artinya waktu itu adalah salat dan ibadah kita kepada Allah. Nah, lalu Bapak terus dari dua jenis salat hakikat salat yang disebutkan oleh Allah ini, manakah kita satu di antaranya? Orang-orang yang lemah imannya yang kita sebut dengan orang-orang awam, mereka dalam makom hakikat syariat. Salat itu hanya sekedar waktu bagi mereka. Itulah selemah iman. Tapi orang-orang saleh, para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, bukan hanya waktu yang menjadikan mereka salat, tapi waktu itu semua adalah salat dan ibadah mereka kepada Allah. Lalu pertanyaan, barulah kita sadar atau sadar, di mana kita mau waktu itu? Istighfar, katanya lagi. Subhanallah. Nah, Bapak Presiden, mari kita masuk di dalam mengungkapkan keunikan rahasia salat. Ketika Allah berfirman dalam Quran mengungkapkan hakikat ubudiyah salat, lalu Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni salata rizqan. Sesungguhnya sayalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah, fa'budni, maka buktikanlah penghambaanmu kepadaku. Wa aqimus salata li zikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Kata-kata yang sangat dahsyat. Seandainya kita memahami ayat yang singkat ini dengan penuh hakikatnya, kita akan tahayul, kita akan bingung, kita akan tenggelam dalam lautan samudra ilmu yang sangat dahsyat dan sangat dalam. Coba pahami ayat Allah yang ketika Allah mengatakan Innani anallah,
diungkapkannya kepada para nabi-nabinya. Dia mengatakan kepada nabinya, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Berarti ketika dia mengatakan kalimat ini langsung kepada nabinya, baru kita teringat ketika Allah mengungkapkan langsung hakikat ketuhanannya kepada hamba-hambanya selain nabinya. Dia berkata dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna ghafilin. Tidakkah manusia mengingat ketika di alam rahimnya sebelum dia terlahir ke dunia ini, kami meminta kesaksian di hadapannya, lalu kami berkata, alastu bi rabbikum, apakah kamu menyaksikan saya adalah Tuhan yang menciptakan? Allah, barulah kita sadar perkataan itu benar-benar Allah ungkapkan kepada hambanya selain Nabi. Adapun kata-kata ini adalah perkataannya kepada Nabi. Kalau kita mengerti hal tersebut, ternyata sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita sudah membuat janji di hadapan Allah dan telah mengungkapkan syahadat di hadapannya. Lalu setelah kita terlahir ke dunia ini, sayangnya kita tidak pernah mengingat kembali syahadat kesaksian itu di hadapannya. Lalu ada apa dengan kita? Seolah-olah ketika Allah mengatakan innani anallah, seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, ketika kau sebelum terlahir ke dunia ini tidak kau ingat, kau memberikan kesaksian di hadapan saya berkata, apakah engkau yakin saya adalah, apakah engkau menyaksikan saya adalah Tuhan yang menciptakan? Lalu pada saat itu kau berkata, engkaulah Tuhan yang menciptakan, tidak Tuhan selain. Ya Allah. Tapi sayang, kau melupakan dan menanyakan kata-kata itu, sehingga nanti pada hari kiamat, ketika kau dibangkitkan dari alam kuburmu, barulah kau teringat kembali kesaksian sebenarnya. Dan saat itulah kau menangis dan menyesal, lalu berkata di hadapan kami nanti pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kata-kata inilah yang kami lupakan ketika kami dahulu di dunia. Allah subhanallah. Apabila kita mengerti tersebut, hakikat innani anallah ini mengingatkan kita kepada kesaksian kita sebelum kita terlahir ke dunia. Kita teruskan ayatnya. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Ya Allah. Semakin mengerti kita, Allah memperkenalkan hakikat rububiyahnya kepada kita. Siapa dia di alam semesta ini? Apa makna kata-kata ini bagi kita? Baru kita mengerti. Sebelum kita membuktikan ibadah di hadapannya, kita bersujud di hadapannya, takkan pernah kau khusyuk, takkan pernah sempurna ibadah sebelum kau benar-benar mengenal siapa dia. Bagaimana mungkin kau bersujud, hatimu tak di mana, pikiranmu tak kemana-mana? Dan bagaimana mungkin kau khusyuk di hadapannya? Dari ayat ini yang menjelaskan kepada kita pentingnya ilmu pengetahuan dalam akidah pengenalan kepadanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, awwaluddin ma'rifatullah, awal pertama kewajiban bagi si mukmin di dalam agamanya, bukan salatnya, bukan puasanya, tapi apa? Ma'rifatullah, sejauh mana dia mengenal Allah. Nah sekarang pertanyaannya tersebut, sejauh mana kita mengenal Allah? Setiap hari kita sujud di hadapannya, tapi sayang kita yang pandai mengucapkan kata-kata, kita yang pandai menggerakkan badan kita di hadapannya, tapi kita tidak pernah mengenal siapa yang kita sembah. Lalu bagaimana mungkin hati kita akan takut kepadanya, lalu pikiran kita akan terfokus kepadanya? Dan di mana pengenalan kita kepada Allah? Apakah justru itu tersebut? Mari kita adalah
mengenal hakikat uluhiyahnya, kenal hakikat ketuhanannya. Mengenal Allah secara hakikat uluhiyah itu artinya kita mengenal Allah secara tauhid, secara iman. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana hakikat zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya, sam'iyatnya. Itu hanya kita ketahui. Yang pertama. Yang kedua, pengenalan kepada Allah melalui syariatnya. Itu kita sebut melalui rububiyahnya. Kenal dia secara syariatnya, hukum-hukum yang diturunkannya kepada kita. Dari situ kita semakin mengenal Allah. Dari kecil yang tersedia mengenalnya secara ihsan, secara tasawuf. Pengenalan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan tentangnya, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, kedekatan kepadanya. Sudah banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ada yang berilmu, ada yang beramal tapi tidak berilmu. Tapi sebenarnya berilmulah dulu, baru buktikan dengan amal. Itu dia. Maka mari kita buktikan kita benar-benar berilmu dan beramal. Amal ini kita buktikan bukan hanya sekedar kata-kata, sikap, tapi sejumlah kedekatan kita kepada Allah. Semakin dekatnya kita kepada Allah, Allah akan memahamkan kita hakikat ketuhanan. Bagaimana mungkin kita akan benar-benar sempurna pemahaman kita tentang hal yang tidak pernah dilihat langsung oleh makhluk? Jangankan kita, malaikat pun satu pun tak ada yang melihat Allah. Lalu bagaimana kita menceritakan sesuatu yang gaib lalu dia tidak pernah menyaksikannya? Lalu apa yang akan kita katakan? Ya Allah. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Araita Allah? Apakah engkau yang Jibril melihat Allah?" Lalu Jibril menjawab, "Ma ra'aitu." Saya tak pernah langsung melihat Allah. Karena sesungguhnya ada hijab berdiri antaraku dengan Allah. Bisa melihat hijab, ada delapan hijab. Delapan hijab antara Jibril dengan Allah. Lalu Jibril berkata, Rasulullah berkata, "Apakah Mikail melihat Allah?" Lalu Jibril berkata, "Tidak, dia tidak langsung melihat Allah. Karena ada jarak, ada hijab antara dia dengan Allah." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Apakah Israfil melihat Allah?" Tidak. Tidak ada empat hijab antara dia dengan Allah. Lalu apakah Israfil melihat Allah? Tidak. Itu artinya semua malaikat satu pun tak ada yang langsung melihat Allah. Ya Allah. Tapi ingatlah, ketika semakin dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, Allah berjanji dalam Quran, "Ittaqallah wa yu'allimukumullah." Semakin kuatnya dan rasa takutmu dan kedekatanmu kepada Aku, kata Allah, "Wa yu'allimukumullah." Saya akan ajarkan kepada kamu ilmu yang tak pernah kau ketahui. Allah berjanji kepada hamba-hambanya, semakin dekat seorang hamba kepada Tuhannya, dia pasti akan menuntut dan mengajarkan kepadanya ilmu yang tak pernah diketahui. Maka justru itulah saya, mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Disitulah nanti semakin dahsyatnya pengenalan kita kepada Allah. Barulah kita nanti akan mengerti bahwa di dalam pengenalan Allah ini ada dua hal nanti yang akan terjadi. Ada dua makom nanti di sana. Pertama, al-ma'rifatu billah, al-ma'rifatullah. Pertama adalah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatul billah. Lalu di mana kita satu di antaranya? Ma'rifatullah atau ma'rifatul billah. Orang yang mengenal Allah secara ma'rifatullah itu adalah sekedar ilmu baginya. Tapi
Tapi orang yang mengenal Allah secara ma'rifatul billah, dia bukan sekedar ilmu, tapi dia benar-benar dekat kepadanya. Lalu di mana kita di situ? Subhanallah. Nah, Bapak Presiden, kita teruskan ayat tadi. Fa'budni, tiada Tuhan selain aku, maka buktikanlah penghambaanmu. Wa aqimus salata li zikri, dan tegakkanlah salat itu untuk berzikir kepadaku. Dan dia Presiden betapa uniknya bahasa Allah ini. Dia mengungkapkan hakikat ketuhanannya, lalu dia memerintahkan hambanya untuk membuktikan ibadahnya, lalu terakhir dia mengatakan tegakkan salat untuk mengingatku. Apa maksud kata-kata ini? Karena semakin mengerti kita orang sekalian bahwa puncak dari salat itu adalah kekhusyukan kepada Allah, dan tidak akan mungkin seorang itu akan khusyuk dalam salatnya kalau tidak zikir itu benar-benar hidup dalam jiwanya. Itu dia. Jadi mohon maaf terus, kalau hati bapak ibu masih lalai, pikiran tuh mengambang, jangan harapkan khusyuk dalam salat. Ceritanya mudah, pembuktiannya sangat berat. Karena sifat manusia lalai. Ingat sedetik, lalai 1 jam. Itu terus. Begitu terus. Ya Pak, begitu sifat manusia. Ya Pak, lalai. Mengingat sedikitnya. Setelah itu hilang lagi. Hilang lagi. 1 jam kemudian baru lagi dia ingat kepada Allah. Begitulah sifat hati manusia. Nah, maka justru itu waktu Muslim, sebelum kita lebih jauh nanti karena puncak kajian kita tentang sholat ini, nanti kita akan membahas di mana rahasia khusyuk kepada Allah. Itu sebetulnya puncak kajian kita nanti. Lama lagi waktu Muslim, sabar kita masih di awal lagi, ya kan? Baru di awal kita nanti itu terakhir waktu Muslim. Tapi Allah sudah menggambarkan kepada kita. Dia mengatakan wa aqimus salata li zikri. Berarti kuncinya adalah ketika zikir itu hidup dalam jiwa kita kepada Allah, itu akan membuka bagi dia pasti akan khusyuk di dalam salatnya. Nah, sekarang saya bertanya kepada ibu, benarkah hati kita ini kuat hadir berzikir kepada Allah? Mesti kita pertanyakan. Kalau tidak kita pertanyakan, takkan tahu kita kadar iman kita. Dari situ kita tahu kadar iman kita sebenarnya sejauh mana. Barulah kita sadar, lalu mengintrospeksi dari kita. Oh, berarti di sini kalimatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tak berubah kita dari hari ini untuk menghidupkan mata hati kita kepada Allah? Jadi kalau tak dilatih tak bisa. Karena sifat ibadah itu awalnya dipaksa, biasa, terbiasa. Itu sifat alam. Dipaksa dulu, biasa, terakhir terbiasa. Tapi kalau tak dipaksa, lalai, hilang lalai, selesai. Dia tidak akan pernah kembali. Nah, untuk sudah berbahagia, ilmu yang sangat dasar menuntut dan mengajar kita untuk menghidupkan hati hanya satu di dunia ini. Di mana itu? Di dalam ilmu thariqah. Hanya itu, kadang-kadang. Di langit ketujuh pun Bapak tak ada jalan khusus. Di sini jadi. Sini, dalam ilmu thariqah. Saya munculkan pertanyaannya, pentingkah kita bertariqah? Tidak. Thariqah adalah jalan seluruh para wali-wali Allah untuk menuju puncak ibadah mereka. Itu jalan paling tercepat. Jalan menuju Allah ini ada tiga. Sesuai dengan dasar Islam, ada secara syariat, ada secara tauhid, ada secara ihsan. Jadi tiga asas Islam itu yang kita katakan, ada jalan umum, ada jalan khusus, ada jalan istimewa. Kita mau ke tepi, jalan tiga di hadapan kita.
jalan umum Singa Maharaja, silakan. Tapi siap-siaplah pada di sana, antrilah. Bagaimana? Karena semua maksudnya di sini. Kalau ingin cepat, nah ambillah jalur khusus, jalur pemotong. Potonglah, pergi dari Batak Kuis dan makan pantai Cermin, terus sampai ke timur. Tapi agak jauh berbelok, tapi aman tak antri kita. Ya apa di Tanjung Hawan dan Jujur, ada juga keluar laut, kan? Apa ingin cepat lagi? Masuklah dari jalan orang-orang yang istimewa. Itulah jalan tol. Masuk ke tol. Coba Mei 1 jam sampai maksud. Tapi bayar dulu. Tak bayar bisa. Maksudnya orang-orang istimewa ini kalau tak sungguh-sungguh dia di dalam terjadi, semua akan dikorbankannya dari Tuhannya. Allah. Ya Allah. Nah sekarang muncul-munculkan pertanyaan, jalan 3 di hadapan kita. Bapak kira-kira di jalan mana itu sekarang? Singa Maharaja? Nah, Berba? Hah? Subhanallah, jalan mana Bapak? Bapak Presiden, saya tak menghina mencerca ibadah kita. Apa yang kita laksanakan ini sudah sangat besar di sisi Allah. Dan kita butuh ini meningkatkan sampai kita benar-benar sampai ke puncak manzilah ibadah kita. Karena Nabi mengatakan, "Man khafallahu faqad ajrat, wa man ajrat faqad balaghal manzil." Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dia yang akan bakal sampai ke puncak manzilah ibadah. Itu janji Nabi. Jadi kapan kita akan sampai ke puncak manzilah ibadah itu? Hati-hati yang tersedia. Nabi mengatakan siapa yang sampai beruntung, siapa yang tak sampai buntung. Ibu, kalau angan sampai, luar biasa. Naroma satu kinai maromau kata ini begitu dia manusia. Sebentar pengalaman urus mungkin lagi semua amat ini mau rumah kecil. Tiba-tiba Roma nagugui kematian langsung mati. Apa mau dibilang? Selesai tamat dua yang di dunia. Saatnya dia meninggalkan dunia. Apa mandat dikatanya? Allah itu yang sangat menakutkan waktu. Subhanallah. Saya berharap kita berada di jalan tol. Bagaimana? Apa maksudnya? Jalan tol itulah jalan para wali-wali Allah. Hampir semuanya mereka berada dalam ilmu tariqat. Demi Allah saya tak berdusta. Hampir semuanya mereka berada di sana. Jalanilah jalan mereka. Pencipta tariqat pertama di dunia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia pencipta ilmu tariqat pertama. Dia ada asasnya. Dari dia berkembanglah tariqat sampai berbulu-bulu jenis tariqat. Dari dia muncul muridnya Abu Bakar Al-Ghusi. Muncullah tariqat Ghausiyah. Allah. Dan berkembanglah sampai ke Naqsyabandi dan lain-lain sebagainya. Itu dia. Pastikan kita berada seperti itu. Karena itu adalah jalan hampir semua para wali-wali Allah. Keberkahannya sangat luar biasa. Allah. Nah, kita teruskan lagi ya Presiden. Suatu hari nanti puncak dari kajian kita ini kita akan membahas hakikat khusyuk. Bagaimana kita akan khusyuk dalam salat. Inilah ilmu yang tidak ada ujungnya, tak ada tamatnya. Tak ada tamatnya, demi Allah tak ada tamatnya. Tak ada tamatnya rahasia khusyuk. Karena setiap orang beda khusyuk. Karena beda amalnya, beda pula kehormatannya, beda kedekatannya, beda pula cara pahamnya. Maka justru itu akan Bapak terkejut nanti setiap wali Allah beda-beda cara khusyuknya. Karena beda apa pahamkan mereka cara untuk menggambarkannya. Subhanallah. Nah kita teruskan Bapak teruskan. Tapi waktu 5 menit lagi sih. 2 menit lagi. Kita bukan pertanyaan. Oke Bu, ini kan kita ini panjang waktu sudah. Jangan ibu semangat semuanya. Atau bulan akan datang. Kita teruskan dulu. Silakan Bu.
di abad ke-5 Hijriah, di pertengahan abad ke-5 atau awal abad ke-6, lahir seorang waliullah ulama besar di Azerbaijan, tepatnya di kota kecil yang bernama Jilan. Seorang waliullah ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu dia melanjutkan pendidikannya di umur sekitar 15 tahun menuju Baghdad. Ketika dia masuk ke kota Baghdad, disebutkan dalam riwayat tahun dia masuk ke Baghdad itu adalah tahun di mana Imam Ghazali meninggalkan Baghdad. Berarti orang itu beda tipis umurnya, beda tipis. Imam Ghazali saat itu sudah tua, Syekh Abdul Qadir masih remaja. Keluar Imam Ghazali dari Baghdad, di situ masuk Syekh Abdul Qadir Jalani ke Baghdad. Maka justru itu tak ketemu mereka, tak ketemu. Karena Imam Ghazali sangat singkat kali umurnya, bermaaf Islam. Imam Ghazali sangat pendek. Imam Ghazali meninggal umur 50 tahun, sudah. Atau sebagian riwayat mengatakan 55 tahun. Dia tahu umurnya pendek. Kenapa? Bermaaf Islam. Ini cerita Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir. Awalnya Imam Ghazali ini tak suka ilmu tasawuf. Makanya muncul kitab dia bernama Muqizul Dalal, penyelamat dari kesesatan. Karena dianggapnya dia sesat sepanjang berpuluh-puluh tahun selama dia belum masuk ke tarekat. Menurut dia, menurut Imam Ghazali, selama dia tidak masuk ke dalam ilmu hakikat tadi, dan kami dia seorang sesat. Makanya dikarangnya kitab bernama Muqizul Dalal untuk menyelamatkan dari kesesatan. Maka dia sangat anti lagi dengan tarekat dengan hakikat sufi-sufi itu. Nah, rupanya suatu hari dia dapat petunjuk dari Allah gara-gara adik kandungnya bernama Ahmad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali memiliki saudara namanya Ahmad Ghazali. Dan Ahmad Ghazali ini ulama besar di zamannya, tapi tidak terkenal, tidak sehebat abangnya Ghazali. Jadi Imam Ghazali seringkali mengingatkan ke adiknya, kita sholat berjamaah, tapi sayangnya tak pernah adiknya mau berjamaah sebenarnya. Dan terakhir karena segan dia, akhirnya sholat berjamaah orang. Karena Ghazali lebih tua, akhirnya Ghazali lah imamnya. Dan ketika dia takbir Allahu Akbar, sedang baca Fatihah, adiknya tiba-tiba hilang, dibatalkannya sholat, tak ada lagi di belakang. Tersinggung dia. Tadi dia udah takbir, tapi tiba-tiba dibatalkan sholatnya. Setelah sholat dicari adiknya, ada apa denganmu? Kenapa kau batalkan? Kau mufarqah dariku? Lalu dia mengatakan, wahai abang, bagaimana saya mengikutmu berimam? Mengapa banyak? Bisa rupanya sholat membawa darah. Darah apa yang kau maksud? Begitu kata Ghazali. Karena ketika abang tadi sholat, waktu takbir, waktu ihram, abang masih biasa-biasa saja. Tapi ketika abang tadi membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, saya lihat darah itu berlumuran di badannya. Apa maksudnya? Darah apa yang kau maksud? Karena waktu kau sholat tadi, kau mengingat hukum haid. Allah, tidakkah haid itu berdarah? Oh, kau jadi dari mana kau tahu saya sedang memikirkan hukum haid ketika baca Fatihah? Oh, kau jadi Allah, dari mana? Adiknya juga. Waktu kan luar biasa dia ini wali Allah, kau tahu dia firasatnya. Dia sedang baca Fatihah, dia sedang memikirkan hukum darah, hukum haid. Bagaimana mungkin adiknya tahu? Jadi kalau kau membawa darah, macam mana saya ditunggu sebagai imam kau membawa darah? Oh, jadi orang tidak ada apa-apa ilmu saya dibandingkan dari saya. Karena orang tahu dia lebih hebat, ternyata dia lebih hebat. Tapi dia penasaran, siapa guru dia? Tanya gitu, siapa guru? Orang guru itu yang sebenar-benar guru. Lalu Ahmad Ghazali berkata, guruku adalah Yusuf Ad-Dabbas. Belajarlah kau di tangannya, baru kau tahu rahasianya. Allah sadarlah Imam Ghazali karena selama ini penuh dengan kesombongan hatinya tersedar. Nah, sahabatnya dia akan sadar. Nah, semenjak itulah tersedar, sadarlah dia, ditinggalkan jelas syahwat duniawi, di dalam menjelah hakikat ini sampai menuju kematian.
Ketika dia belajar kepada Syekh Yusuf Dabbas, malam itu dia bermimpi melihat Allah. Keesokan harinya dia datang kepada Dabbas lalu berkata, wahai Syekh, semalam setelah kau talqin saya, kau baiat saya, tiba-tiba saya bermimpi melihat Allah. Apa artinya ya Syekh? Tergusani kepada gurunya Ahmad bin Dabbas, Muhammad Yusuf Dabbas, dan Yusuf Dabbas mengatakan, kalau benar-benar engkau sedang melihat Tuhanmu dalam mimpi, itu artinya ajalmu sudah sangat dekat. Jangan kau hiraukan lagi dunia, kejar akhirat. Nah, semenjak itu ditinggalkan dalam Baghdad. Itulah ceritanya dia meninggalkan Baghdad. Itu sejarahnya tersebut. Sayangnya ketika dia meninggalkan Baghdad, masuklah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ada pun nama tarikatnya sesuai dengan namanya Abdul Qadir Qadiriyah. Nah, itu nama dia. Sesuai dengan namanya. Bahuddin Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, Ahmad Tijaniyah. Jadi sesuaikan dengan nama-nama mereka tersebut. Itu dia. Ya, subhanallah. Nama tersebut berbahagia. Karena waktu kita terbatas sekali. Mohon maaf Presiden, seperti biasa saya tidak bisa sholat karena menunggu di Katam Presiden. Kalau nanti terlambat ya, bulan ini kita mati Presiden. Nah, waktu Presiden berbahagia insyaAllah. Bulan akan datang kita akan kaji lagi hakikat sholat ini jauh lebih dalam insyaAllah. Mari kita tutup dengan salawat dan doa. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya hannan, ya mannan ya dayyan ya